Warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our cross-cultural understanding documentary. In this video, we will explore how cultural background influences values, communication styles, and daily interaction. Cultural differences often affect how people express politeness and respect. Today, we will interview Nisa, a student from the PGME study program, to learn more about cultural values and communication. Through this interview, we will compare her perspective with Indonesian and Minangkabau culture. Before starting the interview, let us introduce our interviewee. Nisa is a student from the PGME study program. Through her experiences, we will try to understand how culture shapes communication and social behavior in everyday life. Oke teman-teman, sekarang before starting the interview, let us introduce our interview. Nisa is a student from the PGME study program. Through her experiences, we will try to understand how culture shapes communication and social behavior in everyday life. And now, beside me, there is our interview. Assalamualaikum Nisa. Oke, mungkin kita bisa berbicara bahasa Indonesia aja ya, bisa biar lebih nyaman ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Nisa tentang kultur dan juga budaya kita, mungkin boleh nih kita perkenalan dulu biar teman-teman juga pada tahu siapa sih narasumber kita hari ini. Mungkin boleh Nisa perkenalkan namanya, jurusannya dan Nisanya asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ferian Dongsa. Jurusan yang saya ambil itu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya berasal dari Thailand Selatan. Oke. Baik teman-teman, jadi narasumber kita hari ini berasal dari Thailand Selatan. Dan mohon izin sebelumnya Nisa, video yang Yunda dan teman-teman ambil ini boleh atau tidak nantinya akan digunakan untuk tugas video ujian akhir semester kita. Boleh ya? Nah, jadi Nisa langsung saja nih, Yunda pengen tanyain beberapa pertanyaan sampai pertanyaan. Baik Nisa, sebelum kita lanjut nih, boleh Nisa ceritakan sedikit nggak tentang latar belakang dan budaya Nisa? Saya berasal dari Melayu Madani yang ada di provinsi Selatan Thailand, yang kuat dengan nilai Islam dan tradisi berwajib. Seperti itu. Berarti budaya yang biasanya Nisa jalani di daerah asal Nisa ini masih kuat ya dengan Islam. Kemudian apa sih tradisi atau kebiasaan yang menurut Nisa nih paling mewakili budaya Nisa? Tradisi yang paling mewakili budaya saya itu adalah gotong royong. Contohnya seperti apa? Tolong menolong, ada rakyat bantu rakyat. Misalnya kalau ada banjir apa itu rakyat bantu rakyat, tak apa, tak susah dengan tetangga yang besar di kampung tuh, pemimpin kampung. Oh, kayak pemerintah gitu ya? Oh iya ya. Kalau dalam hal ini budayanya sama ya dengan budaya yang ada di Indonesia. Budaya Indonesia juga kuat akan gotong royong. Memang kalau ada musibah atau juga ada acara, biasanya ya rakyat Indonesia juga akan melakukan hal yang sama ya. Kemudian Nisa, gimana sih budaya Nisa itu biasanya merayakan hari-hari penting gitu?
Hari-hari penting biasanya dirayakan dengan berkumpul sama keluarga dan makan bersama. Oh, itu sudah masuk juga ke hari-hari acara keagamaan atau bagaimana? Memang budayanya seperti itu ya, memang kumpul keluarga ya, makan bersama. Berarti setiap ada acara tuh makan rame-rame gitu, kumpul keluarga. Satu kampung macam itu. Oh, berarti kalau Berbeda dengan budaya Minang itu seperti syukuran kepada keluarga kita, seperti ada keluarga kita yang melahirkan, jadi sebagai ucapan rasa syukur keluarga, jadi pihak keluarga itu mengajak tetangga maupun keluarga yang sana dari jauh-jauhnya untuk makan bersama. sejauh ini masih sama ya, banyak Ya. kesamaan budaya Ya. antara Thailand Selatan dengan Indonesia, khususnya di Minangkabau. Ya, Ya. di Minang. Biasanya Nisa di budaya Nisa tuh bagaimana cara berkomunikasi yang dianggap sopan? Cara berkomunikasi yang sopan itu adalah berbicara lembut, bicara yang lembut dan menghormat orang yang lebih tua. Oh, iya. Ini sama juga di Minangkabau ya Bang, ada Ya. namanya empat Empat kata itu, yang pertama itu kata mutahi, menurut, melereng, dan kata. Dan yang kalau pertama itu yang kata mutahi itu seperti kita lebih hormat, berbicara lebih hormat kepada yang tua. Sedangkan yang menurut ini bagaimana kita berbicara dengan dari bawah kita seperti adik-adik kita. Dan yang ketiga itu kata mendaftar itu sama dengan bagaimana komunikasi kita sama teman ibu dan sebenarnya ini kayak sama agak jauh beda lah dari umuran kita, ya ada yang dari bawah. Berarti dalam cara berkomunikasi antara kultur Indonesia khususnya di Minangkabau dan kultur Thailand Selatan ini juga tidak terlalu Ya. jauh berbeda ya teman-teman ya. Kemudian bisa kalau di Minangkabau nih biasanya kan kalau kita bicara dengan yang lebih tua tapi kita panggil lama kan tidak sopan ya Bang ya. Ya. Jadi kalau di budaya Nisa gimana sih cara berkomunikasi yang dianggap tidak sopan? Tidak sopan. Iya. Seperti nada tinggi, memotong bicara, itu atau kurang adab. Itulah panggil dia. Tidak menghargai gitu ya lawan kita. Kalau kesalahpahaman budaya dalam berinteraksi itu ada nggak? Kayak semisal nih, kan di Thailand Selatan tuh ada suku-sukunya lagi. Enggak. Oh berarti memang udah satu culture gitu ya? Dalam berkomunikasi biasanya sering salah paham nggak? Kayak misal nih, misalkan dari Thailand, terus kita dari Indonesia, kan ada kayak yang kita anggap itu biasa dalam berkomunikasi ternyata nggak sampai Nisa, kayak Nisa tuh masih pusing apa sih maksudnya, kayak gitu. Kita salah paham tuh ya. Kadang terjadi salah paham karena bahasa lagi atau cara bersikap. Cara bersikap contohnya gimana tuh? Contoh coba kan Kalau contohnya di Minang, kalau di Minang itu kalau berbahasa kau itu kepada orang itu dianggap bahasa kasar. Sedangkan di daerah lain seperti Medan, Riau, dan Palembang itu kalau berbicara pakai kau itu dianggap hal biasa. Kalau di Thailand gimana Nisa? Tapi hal-hal seperti ini tuh terjadi juga di sana. Miskomunikasi ya masih terjadi juga ya. Tapi miskomunikasinya itu bukan karena perbedaan budaya ya, budayanya itu sama, cuman dalam berkomunikasi ya memang salah sampai informasi gitu ya, kurang sampai poinnya gitu ya. Kemudian ini Nisa,
Menurut Nisa, apa sih perbedaan terbesar antar budaya Nisa sama budaya Indonesia? Perbedaan terbesar dalam gaya hidup dan kebiasaan sosial antara budaya saya dan budaya tempat. Sejauh ini yang Nisa rasakan apa aja tuh? Perbedaan budaya yang paling terasa sama Nisa? Dalam hal makanan, Makanan, keseharian, makanan. Ini pedas-pedas. Iya betul. Oh iya. Kok bisa semua? Kalau di sana Ya ada yang pedas tapi tak terlalu pedas. Maksudnya terlalu pedas. Tak bisa lagi itu makan. Oh iya. Kalau gaya hidupnya gimana? Biasa gaya hidup masyarakat Thailand itu gimana? seperti macam Kasih ya bang. Kalau di sini misal orang sering pakai make up atau kayak gimana, pakai make up terus tuh pakaiannya mewah atau gimana yang kalian? Budaya tak beda mana budaya tapi Gambarannya gimana gambarannya? ya, apakah kalau di sini itu cara berpakaiannya terlalu bebas daripada budaya kita. Di tempat Nisa ada yang tidak berjilbab? ada tapi kurang. Ini mayoritasnya itu semua berjilbab ya kalau untuk perempuan. Dan kalau Itu salah satu yang berbeda nggak sama di sini? Banyak nggak Nisa jumpai di sini? Terus nih, yang pertanyaan terakhir Nisa, apa sih yang paling Nisa banggakan dari budaya Nisa yang berbeda dengan budaya Indonesia? saya bangga dengan identitas Melayu, adab dan nilai Islam Yang memang ditanamkan dari budaya Nisa di sana, dan sampai sini pun Nisa masih menetapkan itu ya. Gue lupa. oh iya. Oke Nisa, mungkin itu aja pertanyaannya. Jadi dari beberapa pertanyaan Nisa ini namanya kita bisa melihat persamaan dan perbedaan ya teman-teman. Mulai dari cara berkomunikasinya, adatnya, budayanya, terus juga kebiasaan sehari-hari dan cara berpakaian khususnya ya teman-teman. Ini kelihatan banget. Ya Nisa, terima kasih ya Nisa atas kesempatannya, dan mohon izin nanti videonya diupload untuk membuat video. Terima kasih Nisa. Okay, culture analysis, and based on the interview with Nisa, Melayu Patani culture strongly emphasizes Islamic values, politeness, and family unity. These values are reflected in traditions such as gotong royong, respectful communication, and celebrating important days by gathering with family. Politeness in communication is shown through soft speech and respect for elders, while raising one's voice or interrupting others is considered impolite. Similar values can also be found in Indonesian and Minangkabau cultures, although differences in language and lifestyle makes misunderstanding. Overall, Nisa's pride in his cultural identity show how culture shape attitudes, behavior, and social interaction. Okay, in conclusion, this interview show that cultural values play an important role in communication and daily life. Also, cultural differences can lead to misunderstanding. Understanding and respecting these differences can help with better cross-cultural relationship. So this interview
We learned that appreciating cultural diversity is essential for creating respectful and harmonious interaction.